Wardani, nomor presensi 17 dari kelas I. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia dari kelas I absen 23. Perkenalkan, nama saya Debbie Herliana dari kelas I absen 24. Perkenalkan, nama saya Maulana Romani Luman Tobing dari kelas I absen 30. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Rizky dari kelas I absen 31. Senyawa fenol. Fenol dikenal juga dengan asam karbolat atau benzolat, di mana fenol merupakan zat kristal yang tidak memiliki bau khas. Fenol sendiri dapat dicampurkan dengan gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon yang merupakan bagian dari cincin aromatik. Fenol memiliki titik didih yang tinggi dengan rumus C6H5OH. Struktur fenol. Fenol dapat bereaksi dengan reaksi oksidasi, reaksi substitusi, dan reaksi esterifikasi. Fenol juga dapat mengalami substitusi neofilik aromatik, dan juga fenol dapat bereaksi dengan asam karboksil dengan reaksi esterifikasi. Untuk karakteristik dari sifat fisika dari fenol itu ada beberapa, yaitu nomor 1, nilai pKa dari senyawa fenol itu sebesar 9,94. 2, fenol bersifat cenderung asam yang dimana fenol dapat melepas ion H+ dari gugus hidroksilnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui reaksi fenol dengan NaOH. 3, fenol juga berupa senyawa yang memiliki sifat toksik. Oleh karena itu, fenol dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. 4, senyawa fenol bisa menimbulkan peristiwa keracunan sistematik. Senyawa fenol terdegradasi saat lambat oleh cahaya matahari. Maka dari itu, senyawa itu cukup berbahaya. Amonia atau NH3 merupakan senyawa anorganik yang terdiri dari 1 atom nitrogen N dan 3 atom hidrogen H. Struktur dari molekul amonia berbentuk piramida trigonal yang dengan nitrogen sebagai atom pusat dan 3 atom hidrogen yang terikat. Setiap atom hidrogen membentuk ikatan kovalen dengan nitrogen melalui pasangan elektron yang tidak berpasangan kepada nitrogen. Berikut adalah struktur amonia, di mana atom nitrogen dikelilingi oleh atom hidrogen di bagian sebelah kiri, tengah, dan kanan. Karakteristik dari amonia, larutan ini bersifat basa dan dapat membentuk ion hidroksida. Amonia pada suhu dan tekanan standar berwujud gas, tak berwarna, dengan aroma yang kuat dan tajam. Namun, jika dikompresi pada suhu rendah atau diperlakukan dengan tekanan tinggi, amonia dapat berubah menjadi cairan, di mana titik didih amonia adalah minus 33,34 derajat Celcius, buka kurung minus 28,0,1 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik beku amonia adalah minus 77,73 derajat Celcius, buka kurung minus 107,91 derajat Fahrenheit. Adapun reaksi-reaksi yang terdapat pada amonia, diantaranya adalah reaksi netralisasi, reaksi pembakaran, reaksi sintesis, reaksi reversibel. Reaksi netralisasi adalah ketika amonia terkena air atau larutan asam, ia dapat menerima ion hidrogen H+ dan membentuk ion amonium NH4+. Adapun pembakaran amonia merupakan reaksi eksotermik yang melepaskan panas, lalu reaksi pembakarannya akan menghasilkan gas nitrogen N2 dan air H2O. Reaksi sintesis amonia juga dikenal sebagai reaksi Haber-Bosch, adalah reaksi kimia yang menghasilkan amonia NH3 dari nitrogen N2 dan hidrogen H2. Pada suhu tinggi dan tekanan tinggi, nitrogen dan hidrogen bereaksi secara eksotermik di hadapan katalis untuk membentuk amonia. Reaksi tersebut merupakan reaksi reversibel. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.